Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tugas kelompok Role Model Smart ASN. Kami beranggota kelompok 1 Sulis Rahayu Ningsih, 2 Apoteker Yuliandri, 3 Maratus Sadihah, 4 Nick Henry M. Pulu, 5 Ade Sulhat Anirah. Salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga 2024 yaitu mewujudkan kompetensi aparatur sipil negara berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencanangkan pembangunan Smart ASN 2024. Hal ini menjadi pondasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di era digital dan revolusi industri. Dalam menghadapi era digital, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektrik dan e-government. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Bahwa salah satu mandat yang harus segera dilaksanakan adalah percepatan SPBA. Selain itu, juga menjadi amanat dari Pasal 349 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan sistem berbasis elektronik dan terpadu akan membawa perubahan yang cepat dan dinamis bagi pelayanan publik yang berkualitas. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, mempersiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, serta sektor penyiaran. Yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana yang sudah dibicarakan. 4. Persiapan kebutuhan SDM, talenta digital Smart ASN. 5. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Untuk mendorong percepatan tersebut, kompetensi ASN khususnya dari generasi milenial menjadi salah satu kunci dalam melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik. Generasi milenial yang relatif open-minded, cerdas, dan inovatif didukung dengan karakteristik Smart ASN dengan menerapkan 1. Nasionalisme. Sebagai seorang ASN, memiliki sikap nasionalisme tentu sudah menjadi suatu keharusan. Seorang ASN harus memiliki sikap nasionalisme yang salah satunya adalah nasionalisme Pancasila yang dapat kita pahami sebagai sebuah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai leluhur Pancasila. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap ASN harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2. Wawasan global. Upaya membentuk ASN yang berwawasan global merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN. Untuk mewujudkan visi Presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dengan wawasan global, diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi.
3. IT dan bahasa asing. Teknologi informasi yang kian hari kian berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang ASN tentu diharapkan dapat sekurang-kurangnya memahami dan menguasai bahasa Inggris. Penguasaan kemampuan bahasa Inggris adalah salah satu aspek penting lainnya yang perlu dikuasai oleh ASN dalam menyikapi perkembangan zaman. Terlebih saat ini, hampir semua alat dan teknologi di era global menggunakan bahasa Inggris. 4. Integritas. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2020 tentang pembangunan integritas pegawai aparatur sipil negara. Integritas didefinisikan sebagai konsistensi perilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi, jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Pengembangan integritas ASN diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Hospitality atau keramahan. ASN adalah seorang pelayan publik. Untuk itu, keramahan tentu menjadi faktor penting yang harus dimiliki. Hospitality atau keramahan adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 6. Networking. Membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain perlu untuk dilakukan seorang ASN. Mengingat sinergi dengan instansi atau orang lain akan dapat memudahkan ASN dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. 7. Entrepreneurship. ASN dituntut memiliki jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki ASN, antara lain keberanian, kreativitas, inovasi, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Jiwa kewirausahaan juga dapat dipahami sebagaimana kita berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, serta bagaimana kita dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut adalah contoh implementasi role model Smart ASN. Perkenalkan, saya Sulis Rahayuningsih. Saya akan menjelaskan penerapan Smart ASN oleh role model saya. Sosok yang saya jadikan role model di tempat saya di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju adalah Ibu Satri Nurani SPI. Sebagai ASN, dalam melaksanakan tugas, Ibu Satri selalu menerapkan kaidah-kaidah Smart ASN seperti yang beliau lakukan saat ini, yaitu beliau melakukan penginputan penerimaan pendapatan daerah OPD menggunakan aplikasi FMIS, di mana aplikasi tersebut membuat pekerjaan dalam penatausahaan keuangan daerah menjadi efektif dan efisien, sehingga beliau selalu mendalami dan selalu mengikuti perkembangan pembaruan aplikasi dalam rangka memaksimalkan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sulhaj Anira. Video role model wujud penerapan Smart ASN kali ini yang saya jadikan sebagai role model adalah Ibu Hasbiah SE dengan jabatan Analis Aset Daerah, dengan salah satu wujud penerapan Smart ASN yaitu integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Juliandri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan role model saya dalam wujud penerapan Smart ASN, salah satunya yaitu menguasai IT. Yang saya jadikan role model adalah Bapak Iwayan Desus, Escape Nurse, MCAP dengan jabatan Kepala Ruangan UGD Puskesmas Tomo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Sadika, peserta Lasar CPNS tahun 2022 Angkatan 11 Kelompok 4. Pada penetapan role model terkait Smart ASN, saya secara pribadi memilih Pak Wayan Suardana Escape. Pak Wayan merupakan salah satu perawat aktif di Puskesmas Tomo. Selain itu, beliau juga menduduki posisi sebagai pengolah data Puskesmas Tomo. Nama lengkap beliau adalah Wayan Suardana Escape. Beliau lahir pada tanggal 28 Maret 1984. Adapun pendidikan terakhir beliau adalah S1 Keperawatan. Hospitality merupakan salah satu nilai dari Smart ASN, yang dimana hospitality merupakan suatu sikap keramah tamahan dalam pelayanan publik. Sikap keramah tamahan tentunya menjadi faktor penting yang harus dimiliki ASN. Sikap ini diwujudkan dengan sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata, dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Wujud sikap dari berjiwa hospitality tercermin dalam keseharian Bapak Wayan, yang merupakan sosok yang ramah dan sangat terbuka, baik kepada rekan kerja maupun kepada masyarakat atau pasien di lingkungan Puskesmas Tomo. Sikap ramah tamah ini tercermin dari tidak adanya batasan tangkap atau golongan maupun senioritas apabila berdiskusi dengan beliau. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari wujud sikap hospitality yang dimiliki oleh Bapak Wayan. Demikianlah role model dari Smart ASN yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nick Henry M. peserta Latsar CPNS Kelompok 4 Angkatan 11 Kelompok 4. Hari ini akan memaparkan tentang role model Smart ASN di tempat kerja, khususnya dalam penerapan entrepreneurship atau nilai kewirausahaan, di mana entrepreneurship sendiri itu merupakan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh ASN. Antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Jiwa kewirausahaan ini juga dapat dipahami sebagai bagaimana kita berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, serta bagaimana kita dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun role model saya untuk penerapan Smart ASN adalah Ibu Andi Aceh Tenrisaung SE. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju. Adapun penerapan Smart ASN yang diterapkan beliau adalah entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Khususnya adalah peran beliau dalam mengendalikan harga eceran tertinggi atau harga head minyak goreng dengan cara membantu para pedagang minyak eceran mencari distributor-distributor minyak yang terjangkau sehingga pedagang eceran dapat menjual minyak goreng sesuai dengan harga head, sehingga harga minyak goreng dapat dijangkau oleh masyarakat luas sehingga bisa menguntungkan baik penjual maupun pembeli. Demikian sedikit yang bisa saya paparkan tentang role model ASN, dan terima kasih. Demikian penjelasan kami. Semoga kita bisa meneladani penerapan nilai-nilai core value ASN, khususnya Smart ASN, seperti yang telah diimplementasikan role model kami. Semoga video kami bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.